Kak, beberapa hari yang lalu kan PGI mengeluarkan peraturan untuk ibadah online. Menurut kakak gimana? Ya memang ada pro dan kontra sih. Ada yang setuju adanya ibadah online, ada yang nggak setuju. Mereka harus ibadah di gereja. Lalu gimana kak? Bolehkah kita ibadah online selama virus corona ini? Atau haruskah kita ibadah di gereja? Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu, kita mesti tahu dulu cara kerja dari virus corona ini. Mohon jelaskan kak. Virus corona ini penyebarannya atau penularannya sangat cepat sekali dan masif, guys. Mengeremehkan virus corona sama dengan kita bunuh diri. Sebab virus ini walaupun diam-diam sangatlah berbahaya. Di Italia ada 475 orang meninggal dalam satu hari. Sebab mereka menganggap remeh. Mereka tidak mau memakai masker. Mereka tetap bertemu dengan teman-temannya, tidak menghindari perkumpulan-perkumpulan orang dan menganggap dirinya kebal dari penyakit ini. Tanpa disadari, tiba-tiba 400 orang lebih meninggal karena virus ini. Dan hal ini sudah dijelaskan lengkap dalam video ini. Widih, ngeri banget. Yups, benar sekali. Di Malaysia pun seperti itu. Ada satu perkumpulan tabligh akbar dan di situ 190 orang positif corona. Bayangin aja kalau mereka pulang ke rumah mereka masing-masing lalu bertemu dengan keluarganya. Apa nggak semuanya terjangkit, guys? Iya ya kak, kan penularannya cepat banget. Apalagi kalau kumpul-kumpul kak. Kira-kira kakak ada solusi nggak? Sejauh ini sih solusinya adalah mengisolasi diri di rumah masing-masing, menghindari perkumpulan-perkumpulan orang banyak. Intinya jangan terlalu banyak bertemu orang dulu karena kita tidak tahu apakah dia memiliki virus itu atau tidak. Bisa jadi orang itu tidak terkena virus corona karena kekebalan dalam tubuhnya sangat baik, tapi kita yang lemah bisa saja terkena. Berarti termasuk ibadah di gereja. Kalau bisa jangan dulu ya kak ya. Iya, lebih baik begitu. Sebab jika ada satu orang saja di gereja itu yang terkena virus corona dan dia tidak tahu, begitu beribadah bersama lalu di situ tatap muka, berbicara, mungkin jabat tangan dan lain sebagainya, bisa jadi seluruh dalam gereja itu terkena penyakit itu. Dan ini sangat berbahaya sekali, guys. Ih, kakak ini kayak nggak punya iman aja deh. Kan Tuhan berbicara nih dalam Mazmur 91 ayat 1. Aku bacain ya kak ya. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Lanjut. akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lanjut. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbaring di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan seterusnya ya. Masa sih kakak masih meragukan kehebatan Tuhan? Aduh, kamu ini. Beriman boleh, tetapi jangan juga mencobai Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa dan bisa menolong kita dari penyakit ini. Tapi bukan berarti juga kita sengaja untuk mencari penyakit dengan alasan beriman dan kebal dari segala penyakit. Contohnya gini, di depan kamu ada api, lalu kamu datangi api itu, kakimu kamu masukin dalam api, dan dalam pikiranmu kamu berpikir, ah Tuhan Maha Kuasa, bisa saja saya tidak terbakar. Nah, menurutmu gimana? Ya matilah kak. Ya, itulah namanya mencobai Tuhan. Kemarin saya mendapatkan WA dari salah seorang teman. Dikatakan di situ bahwa GPIB sedang berduka sebab ada pendeta dan penatuannya meninggal yang dicurigai oleh karena virus corona. Lalu apa yang terjadi jika pendeta dan penatua ini ketika pulang gereja bersalaman dan bahkan ke semua jemaat yang pulang pada waktu itu? Sebab memang kebiasaan setelah berkhotbah kan mereka akan berdiri di depan pintu untuk bersalaman dengan semua jemaatnya. Nular lah kak. Ya, bisa jadi 200 orang tertular, bahkan mungkin lebih seluruh jemaat itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa pendeta itu menularkan, tetapi yang saya maksudkan seandainya. Bukankah ini bisa menjadi musibah? Ya, itulah kenapa kita tidak boleh anggap remeh penyakit ini. Kita harus tetap waspada, bukan berarti kita meragukan kuasa Tuhan, tetapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Dikatakan di situ, kemudian kamu harus mengikat seikat hisop dan mencelupkannya pada darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Ketika Tuhan mau menghukum bangsa Mesir dan akan membunuh semua anak sulungnya,
Orang Israel dilarang keluar pintu. Untuk apa? Supaya mereka tidak terkena tulah ini juga. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Seandainya ada orang yang di situ keluar dari rumah itu dan mengatakan, Tuhan kan maha kuasa, Tuhan pasti akan menolong saya dan Tuhan tidak akan membunuh saya. Kira-kira apa yang terjadi sama anak itu? Pasti dia akan mati, begitu. Karena dia tes Tuhan, mencobai Tuhan. Sudah dibilang jangan keluar rumah. Demikianlah juga kita. Apakah maksud kakak corona ini adalah tulahnya Tuhan? Bukan begitu juga. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa corona ini adalah tulah Tuhan. Poinnya adalah ada saat dimana kita harus keluar dan ada saatnya dimana kita harus tetap di rumah. Sebab Tuhan mengasihi kita bukan berarti selalu Tuhan akan menyelamatkan kita ketika kita keluar rumah mungkin dari segala penyakit yang ada di luar sana. Bisa jadi Tuhan menolong kita dengan cara mengurung kita di dalam rumah. Selain itu, dalam Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini artinya kita harus bijak untuk menanggapi satu malapetaka supaya kita tidak terbunuh sia-sia gitu, sehingga ia bersembunyi, guys. Tetapi kalau orang yang tidak berpengalaman merasa diri paling hebat dan bisa keluar lalu kena celaka. Jadi kita melihat ayat Alkitab nggak bisa satu pihak saja, bahwa ada ayat yang lain juga yang bisa menjelaskan bahwa kita harus bijak menanggapinya. Berarti kakak setuju dong kalau ibadah minggu itu ditiadakan dan kita melakukan ibadah online? Gini, saya setuju kalau ibadah di gereja ditiadakan dulu untuk sementara untuk mencegah penularan dan menyebarnya virus corona ini. Tapi untuk ibadah online, saya rasa ini kurang tepat. Lebih baik mengadakan mesbah dalam keluarga atau ibadah dalam keluarga. Jadi gereja menganjurkan pada setiap jemaatnya untuk mengadakan ibadah keluarga pada waktu hari Minggu. Mungkin papanya bawa firman ataupun sharing firman Tuhan dipimpin satu orang, nanti ada yang mimpin pujian dan lain sebagainya. Yang jelas ada persekutuan doa di dalamnya. Dan ini adalah langkah yang lebih tepat ketimbang ibadah online. Selama virus corona ini sebaiknya kita ibadah di rumah dulu. Yups, benar banget. Emangnya nggak apa-apa ya kak? Apa itu nggak dosa ya kalau kita nggak pergi ke gereja? Nggak masalah sih. Soalnya kan memang nggak memungkinkan kalau kita membuat persekutuan atau perkumpulan banyak orang, karena ini beresiko untuk menyebarnya virus corona ini. Itu opini kakak aja atau ada dasarnya? Oke, gini, saya akan ambil dua sumber dalam Alkitab untuk mendukung argumentasi saya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kamu semuanya. Oke, siap kak, silakan kak jelaskan. Dalam percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di sini dikatakan bahwa kita akan ada waktunya di mana kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oh, maksudnya orang percaya harus memakai bahasa roh gitu kak? Ya bukanlah, ayat itu tidak berbicara sama sekali tentang bahasa roh. Ayo, sekarang kita akan lihat konteksnya ini apa. Di dalam ayat 19 dan 20 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Jadi orang Samaria dan nenek moyangnya mereka ibadah di atas gunung. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yerusalem adalah tempat orang-orang Israel atau Yahudi menyembah di sana, di bait Allah. Jadi jelas ya bagaimana dalam konteks ini mereka berbicara mengenai tempat penyembahan. Yang satu di gunung, yang satu di Yerusalem. Mari kita lanjut teksnya. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi penyembahan pada akhirnya bukan lagi di gunung-gunung, bukan lagi di Yerusalem, tapi di mana guys? Di ayat 23, kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi tubuhmu adalah bait Allah dan penyembahan yang benar adalah seluruh hidupmu. Jadi penyembahan pada Allah, ibadah pada Allah bukan lagi terbatas dalam gedung, tetapi sudah lagi di seluruh dunia ini. Dimanapun kamu berada, kamu bisa beribadah. Clear ya sampai saat ini ya. Jadi mungkin kamu di gedung gereja beribadah ataupun di rumah kamu, itu bukanlah hal yang esensial. Yang paling esensial adalah memang kamu benar-benar beribadah di hadapan Tuhan. Jadi nggak harus di dalam gedung gitu ya kak?
Yaps, jadi kamu bisa beribadah di mana saja. Kamu bisa juga beribadah di rumah karena tidak memungkinkan di gereja. Ya, selain itu di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang artinya di dalam perkumpulan ini, sekalipun di situ hanya 2 atau 3 orang, itu sudah bisa disebut persekutuan dan Tuhan hadir di dalamnya, guys. Percayalah, ibadahmu di rumah bersama dengan keluargamu itu sudah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kamu harus beneran ibadah lo ya, bukan main gaple. Oke, jangan lupa share video ini kemana saja teman-temanmu yang ada di seluruh Indonesia ini. God be with you.